Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Handi Suyono, Magister Kedokteran, selaku Wakil Dekan 1, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Dr. Stephen Wiono, Magister Kedokteran Tropis, Fellow of Indonesian Society of Community Medicine, selaku Wakil Dekan 3, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Dr. Andre Yong, selaku dosen pendamping Ormawa, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saudari Febriana Valencia, mahasiswi semester 5 Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, selaku pembicara pada hari ini. Serta kepada seluruh peserta RACE 2021, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam acara RACE Ready to Take Action in Critical Situation 2021 pada hari ini, Sabtu 13 November 2021. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Saudari Puella. Kepada Saudari Puella, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Teman-teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang malam tadi. Sehingga kami semua dapat berkumpul pada meeting ini dengan keadaan baik pada hari ini. Ya Bapa, sesaat lagi kami akan mengikuti kegiatan RACE 2021. Berkatilah setiap dari kami supaya kami dapat menerima seluruh materi yang diberikan dengan baik, sehingga dapat mengimplementasikannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga seluruh pembicara yang akan memberikan materi, supaya dapat menyampaikan materi dengan baik dan selalu dalam keadaan sehat. Seluruh doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih, Felis. Terima kasih, Saudari Puella. Sebelumnya, saya ingatkan kembali. Teman-teman dimohon untuk tidak makan dan diharapkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Bagi yang berhalangan untuk menyalakan kamera, ingin izin ke toilet, atau mengalami gangguan koneksi, dimohon untuk menghubungi Saudari Cindy melalui private chat Zoom. Teman-teman dan hadirin sekalian, marilah kita ikuti sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan RACE 2021. Kepada Saudari Jennifer, dipersilakan. Terima kasih, Felis. Selamat pagi yang saya hormati Dr. Handi, Dr. Stephen, dan Dr. Andre Yong, serta Kak Valencia sebagai pembicara kami pada hari ini. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman panitia dan peserta semua yang saya kasihi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, RACE 2021 pada hari ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk mempersiapkan acara kita pada hari ini. RACE 2021, program kerja BMFK UKWMS Departemen Pengabdian Masyarakat dan Kajian Strategis, adalah singkatan dari Ready to Take Action in Critical Situation. Tujuan dari acara kami adalah memberi wawasan mengenai pertolongan pertama yang baik dan benar, khususnya untuk terkilir dan mimisan, yang sering dijumpai di kalangan remaja. Harapan kami, peserta dapat mengikuti acara hari ini dengan sebaik mungkin, sehingga ilmu yang didapat bisa memberi manfaat tidak hanya untuk peserta, tetapi juga untuk masyarakat luas melalui karya yang akan dibuat dan dilombakan oleh peserta. Akhir kata, enjoy the workshop and good luck for the video competition racers. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Jennifer. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden BEM Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Kepada Saudara Rafael,
dipersilakan. Ya, terima kasih Felis atas waktunya. Pertama-tama, selamat pagi kepada yang terhormat Dr. Hadi selaku Wakil Dekan 1, Dr. Stephen selaku Wakil Dekan 3, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara resep pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa kepada pembicara kami hari ini, Saudari Valencia, atas waktunya hari ini. Dan juga selamat pagi kepada Dr. Andreong selaku dosen pendamping Ormawa, dan juga kepada teman-teman peserta RES yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada para panitia yang telah menyiapkan acaranya dan dapat melaksanakannya sejak hari ini. Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan RES 2021 dengan harapan agar teman-teman peserta dapat bersama-sama belajar dan menambah wawasan mengenai prinsip-prinsip dasar pertolongan pertama pada beberapa kasus darurat yang sering ditemukan pada kehidupan kami sehari-hari. Salah satunya adalah mimisan. Mungkin bagi orang awam, mimisan hanya hal sepele. Tetapi apakah teman-teman tahu bahwa penanganan mimisan yang kurang tepat dapat menimbulkan efek yang negatif bagi tubuh kita? Lalu, bagaimana jika ada yang jatuh dan terkilir? Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir cedera orang tersebut? Nah, dari workshop hari ini, kami berharap teman-teman semua dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dapat menolong orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan. Saya juga ingin menyambut Profesor Paul L. Tahalele selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Rafael. Ya, Prof. Saya Ini baru dimulai ya? Ya, benar, Prof. Saya izin melanjutkan juga. Lanjut. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Kami berharap Ya. ilmu yang dapat disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi teman-teman peserta ke depannya. Akhir kata, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Felis. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa Prof. Paul selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Terima kasih Prof. Paul sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari dosen pendamping Ormawa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kepada Dr. Andreong dipersilakan. Baik, sepertinya Dr. Andreong mengalami kendala, maka akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kepada Dr. Stephen Wiono dipersilakan. Terima kasih. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran, para Wakil Dekan, yang kami hormati pula para sejawat dosen, dan yang kami cintai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan peserta kegiatan RES hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan atas berkat rahmat anugerahnya kita boleh beroleh kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan RES ini. Ya, seperti kita ketahui ya, itu dalam medis, dalam penanganan kegawat daruratan, waktu dan penanganan yang tepat sangatlah menentukan. Tujuan dari kegiatan RES hari ini akan memberikan wawasan dan nanti kan ada workshop ya. Jadi diharapkan para peserta semuanya yang dapat berlatih. Memang hanya dua hal yang hari ini dipaparkan, yaitu mengenai penanganan terkilir dan mimisan atau epistaxis. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia atas usahanya, atas semua upaya hingga terlaksananya kegiatan hari ini. Kiranya harapan kami acara hari ini dapat berjalan lancar dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Dr. Stephen. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kepada Prof. Paul dipersilakan.
Selamat pagi semuanya para peserta, terutama para siswa-siswa yang mengikuti acara race ini. Semoga apa yang diberikan pada hari ini dapat dipakai dalam implementasi kehidupan sehari-hari, terutama menghadapi keadaan-keadaan darurat di lingkungan kita masing-masing, baik di sekolah maupun di rumah. Dan saya kira apa yang akan diberikan adalah sangat berharga dalam arti pertolongan pertama. Karena pertolongan pertama ini yang bisa Anda kerjakan kalau Anda mengetahui pengetahuannya. Supaya tidak menjadi berkepanjangan suatu penyakit emergensi atau keadaan darurat begitu. Berkepanjangan maksudnya supaya tidak terlambat untuk mengirim pada rumah sakit yang terdekat, kepada dokter yang berwenang, dokter yang punya kompetensi dalam hal menangani kasus-kasus tersebut. Jadi saya kira ini baik sekali dan mudah-mudahan ini akan berjalan juga tahun-tahun berikutnya atau pada kesempatan berikutnya. Pada panitia dan para pembicara, instruktur yang akan membawakan materi, saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi bahwa hendaknya setiap kegiatan kita itu mempunyai nilai tambah ya untuk para pengurus BEM atau Ormawa Fakultas Kedokteran memikirkan hal tersebut. Jadi dalam laporan nilai di mana itu harus dicantumkan di dalam laporan ataupun dalam proposal ya, karena nilai tambah ini yang selalu didengungkan. Kita sebagai agent of changes, jadi agen pembaruan, apalagi kita menghadapi masa pandemi COVID ini. Ya, itu harus dicantumkan nilai tambah daripada kegiatan ini. Kemudian yang terakhir, Fakultas Kedokteran, dekanat terutama, ini membawa program tentang digitalisasi. Digitalisasi semua tata kelola, administrasi, perkantoran, administrasi fakultas maupun universitas. Dan ini target harus selesai dalam akhir tahun ini, paling tidak dalam bentuknya yang sudah kelihatan. Dan untuk tahun depan itu seluruh universitas harus selesai. Nah, ini juga harus didukung juga oleh para mahasiswa yang memberikan data-data. Coba tolong usulkan pada saya, bagaimana Anda juga membantu wakil dekan 3 untuk melakukan ya paling tidak tracer study untuk melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di kalangan Anda dan kendala-kendala apa yang bisa disampaikan pada dekan sehingga kita bisa bersama-sama maju. Yang terakhir adalah hari ini ada ujian nasional UKM-PPD bagi angkatan kelima yang masih tersisa dan bergabung dengan Fakultas Kedokteran yang lain. Oleh karena itu kita perlu juga memanjatkan doa agar mereka diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan agar mereka juga berhasil dalam ujian ini. Saya kira saya ucapkan terima kasih pada panitia, pada BEM, dan pada semua pemberi materi atau clinical instructor untuk kemajuan kita bersama untuk pengetahuan para siswa SMA dalam mengatasi hal-hal emergensi. Selamat untuk mengikuti race. Tuhan memberkati semuanya. Baik, terima kasih kepada Prof. Paul. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah hadir pada hari ini. Kepada Saudari Valencia, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara hari ini. Acara akan diawali dengan registrasi, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan pembacaan rundown acara. Lalu, sambutan Ketua Pelaksana dilanjutkan dengan sambutan Presiden BEM, Wakil Dekan 3, dan sambutan Dekan Fakultas Kedokteran. Setelah itu, memasuki materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Valencia. Materi kedua akan dibawakan oleh Dr. Henry. Setelah itu akan ada istirahat, kemudian dilanjutkan dengan materi ketiga yang akan dibawakan oleh Dr. Wiono.
Kemudian, panitia akan menjelaskan guideline lomba pembuatan video edukasi sebagai output dari workshop pada hari ini. Kemudian, untuk menutup semua rangkaian kegiatan, akan diadakan sesi foto bersama, lalu diikuti dengan registrasi dan pengisian kuesioner. Dan yang terakhir, acara akan ditutup dengan doa penutup. Kini kita akan memulai penyampaian materi pertama dengan tema prinsip pertolongan pertama, pengamanan, komunikasi, penanganan. Materi ini akan dibawakan oleh Saudari Valencia. Pertama-tama, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara. Kurikulum vitae. Nama, Febriana Valencia Lawrence. Berikut adalah riwayat pendidikan dari Saudari Valencia. Yang pertama, SD GKLB 3 Luwu pada tahun 2007 hingga tahun 2013. SMP Katolik Santo Yosef Luwu pada tahun 2013 hingga tahun 2016. SMA Kristen Gloria II Surabaya pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada tahun 2019 hingga sekarang. Berikut adalah riwayat pendidikan non-formal. Yang pertama, pelatihan pertolongan pertama oleh PMI Luwu di SMP Katolik Santo Yosef pada tahun 2015. Pelatihan penyiar radio oleh Mario dan Eda Prambors Radio di Surabaya pada tahun 2018. Dan yang terakhir, pelatihan penyiar radio oleh Gen FM di Surabaya pada tahun 2019. Berikut adalah riwayat organisasi. Anggota kewirausahaan OSIS SMP Katolik Santo Yosef Luwu pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Anggota Muda Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Departemen Reporter pada tahun 2019. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Departemen Internal dan Hubungan Luar pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Berikut adalah riwayat prestasi dari Saudari Valencia. Predikat siswi dengan nilai UN terbaik SMP Katolik Santo Yosef Luwu pada tahun 2016. Third place My Mom My Hero UBS Citizen pada tahun 2016. Finalis Speech Contest Marvel City pada tahun 2018. Finalis Next Generation Broadcaster pada tahun 2018. Penyiar radio Bior 92,9 BFM pada tahun 2018. Dan yang terakhir, presenter Fit and Fun Surabaya TV pada tahun 2020. Sekian kurikulum vitae pembicara. Sebelumnya, untuk sesi ini, apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, teman-teman dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui Google Form yang telah dikirimkan oleh panitia melalui chat Zoom. Kepada Saudari Valencia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Felis. Mungkin sebelumnya juga selamat pagi kepada Prof. Paul, Dr. Stephen, Dr. Handi, dan juga Dr. Ayung. Oke, saya share screen dulu ya. Sebentar. Oke, mungkin apakah sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah. Ya, sebentar saya slideshow. Oke, baik, saya mulai ya. Jadi pertama-tama di sini mau disclaimer dulu. Disclaimer apa nih? Jadi di sini memang saya hanya khusus untuk memberikan materi berupa prinsip ya. Jadi prinsip bagaimana pengamanan nantinya sekiranya apabila mungkin ada kecelakaan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terutama tema kita kali ini fokusnya yaitu pada
fraktur ya, seperti terkilir dan juga mimisan. Oke, jadi di sini saya akan bahas prinsipnya terlebih dahulu. Ini kalau teman-teman lihat ada saya tanda kutipkan, berpikir sebelum melangkah dan melangkah sesuai rencana. Yes, benar banget. Jadi ini adalah satu kutipan yang harus benar-benar dipegang ya oleh teman-teman semuanya. Prinsip dalam melakukan pertolongan pertama, kita harus berpikir terlebih dahulu. Critical thinking ya, saya rasa teman-teman di sini juga ada yang dari SMA semua ya tentunya pesertanya, dan juga ada yang sudah kuliah. Dan saya rasa you guys have to ini ya, critical thinking. Pasti sudah mulai melakukan yang namanya critical thinking dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita nggak langsung main ngomong tentunya ya kan. Apalagi misalnya dalam pengambilan keputusan ya. Saya rasa juga teman-teman semua juga pasti berpikir terlebih dahulu. Kira-kira mau ngomong apa ya selanjutnya, jawabannya kayak gimana ya. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk ke yang bagian pertama dari patut ya, kalau kalian sudah lihat tema dari poster yang ada ya, itu ada yang tulisannya patut. Nah, patut tuh apa sih? Nah, ini ya patutnya. PA yang pertama adalah pengamanan. Untuk pengamanan sendiri ini di sini ada tiga poin ya, 3 poin. Yang pertama di sini adalah pengamanan diri sendiri adalah mutlak. Ya, jadi kadang ya kecelakaan yang dialamin itu, kadang itu kita ada yang berbahaya, ada yang mungkin hanya ringan. Nah, kita tuh sebagai pelaku P3K ya, sebagai penolong, kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Kira-kira aman nggak ya untuk kita melakukan pertolongan? Oke, let's say kalian juga mungkin sebelumnya udah mendapatkan seminar-seminar atau mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan sertifikasi. Ya, tapi perlu diingat lagi ya, jangan sampai kita gegabah dan mengambil resiko. Kita tetap harus ingat kalau diri kita sendiri adalah yang paling utama. Ya, jadi dilihat dulu, kira-kira memungkinkan nggak ya kalau aku nolongin nih orang? Apalagi kalau misalnya ya, ini kayak kecelakaan tertimpa pohon atau reruntuhan, itu kan bahaya banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau tiba-tiba sok-sokan nolongin, kita gak berpikir dahulu, we're not put ourselves first, nah itu jatuhnya malah udah ada korban, kitanya juga jadi ikutan korban, malah tambah nyusahin ya kan jatuhnya. Kayak gitu. Kemudian poin yang kedua, atur keamanan bagi orang lain. Nah, kalau misalnya kita udah atur nih keamanan bagi diri kita sendiri, atau kalau misalnya oke lah kecelakaan yang ini bisa dibantu nih kayaknya. Nah, selanjutnya adalah kita mengatur pengamanan bagi orang lain. Teman-teman tahu sendiri kan, orang Indonesia itu gimana ya, kalau misalnya ada kecelakaan itu sukanya kayak, wih, ada kecelakaan, udah kayak heboh aja gitu, tapi gak ditolongin. Cuma kayak ada kecelakaan, rame-rame ngumpul di situ ya kan. Apalagi sekarang zamannya apa ya, TikTok atau mungkin sosial media yang lain, ibu-ibu FB mungkin ya kan. Terus tiba-tiba kayak udah ngevideo, kecelakaan ya guys, kecelakaan di sini hari ini kayak gitu. Nah, itu kita harus ingat, kita tetap harus atur keamanan bagi orang lain. Jangan sampai ini ada kecelakaan yang lumayan membahayakan, mereka malah ikut-ikut kerumunan di situ. Apalagi ya contoh misalnya tadi reruntuhan, kita nggak tahu, mungkin aja bisa aja reruntuhan yang lain yang nyusul gitu ya kan. Kemudian kalau misalnya untuk kecelakaan kendaraan, kita juga nggak tahu. Bisa aja mungkin dari ujung sana ada kendaraan yang tiba-tiba melaju. Kita kan nggak tahu ya. Kita nggak bisa menebak waktu yang akan datang. Jadi kita tetap harus mengatur keamanan bagi orang lain. Kemudian selanjutnya, atur pengamanan bagi korban. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Kak, kenapa nggak korbannya duluan sih, Kak? Kenapa harus diri sendiri dulu atau orang lain dulu? Nah, kenapa? Karena ingat ya, yaitu tadi saya katakan, diri kita itu datang yang paling pertama. Jangan sampai awalnya kita mau nolongin, jatuhnya malah kita juga jadi beban, ikut-ikutan jadi korban. Ya kan sama-sama ngerepotin kan ya. Terus juga masyarakat nih, orang udah kecelakaan bukannya dibantu, malah cuman video kerumunin, malah mereka juga bisa jadi korban selanjutnya, who knows, ya kan? Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk pengaturan pengamanan bagi korban, di sini kita menggunakan yang namanya Rautek. Nah, jadi Rautek ini sendiri ditemukan oleh salah seorang tokoh, kalau teman-teman lihat fotonya ya, samping kiri ini, BMW. Vintage banget. Franz Rautek ya, ditemukan oleh Franz Rautek. Beliau merupakan seorang seniman
yang kemudian dia menemukan bagaimana sih caranya kita memindahkan, misalnya ada korban yang harus dipindahkan, walaupun misalnya korban itu badannya besar, tapi kita tuh badannya kecil. Ini Rawtek ini sangat memudahkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang pertama yaitu kaki kiri kita kebawakan, kepalanya kemudian kita angkat, ya. Kemudian gambar B ini kita lihat tangan kita mulai masuk pertama dari leher, lalu kemudian masuk melalui di bawah dari ketiak menuju depan dada. Kemudian tangan pasien, tangan korban ya, tangan korban, kemudian kita bertautkan, kita temukan dengan tangan kita tautkan sedemikian rupa sehingga kemudian bisa kita angkat setengah tidur seperti ini, kayak gitu. Ya mungkin kurang jelas di sini saya sudah siapkan video ya. Jadi mungkin teman-teman bisa dapat gambaran. Sebentar saya share sound juga. Oke ya. Ini saya next saja langsung. Nah ini ya, sebentar, saya kecilkan dulu biar saya sambil bisa menjelaskan. Ini ya, Rawtek maneuver mulai dari leher, ya, kemudian tangan menuju ke bawah ketiak sampai depan dada, tangan satunya, nah tangan korbannya ditautkan seperti demikian, lalu diangkat. Oke, cuman gitu sih sebenarnya ya, kelihatannya simpel, tapi harusnya saya harapannya teman-teman dari video ini setidaknya sudah punya gambaran kayak seperti apa, karena kalau misalnya lihat gambar tadi kayaknya agak ini ya, agak bingung-bingung ya. Teman-teman sebenarnya juga bisa cari di platform YouTube, juga ada banyak yang lainnya sih sebenarnya. Ini hanya salah satu contoh, oke? Next, selanjutnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini penting banget teman-teman. Jadi komunikasi ini bagian dari TU-nya, patut. TU-nya nih komunikasi. Ya. Jadi, yang pertama di sini adalah pemberitahuan yang jelas dan tepat. Penting ya, teman-teman, kalau misalnya kita ada kecelakaan dan kita sebagai pelaku P3K, kita mau memberitahukan, kita nelfon ya, misalnya nelfon petugas kesehatan, kita telepon petugas kepolisian. Nah, untuk mempercepat kedatangan mereka, kita harus memberikan informasi yang jelas dan juga tepat. Jangan sampai mungkin ya, ada yang teman-teman ada yang mungkin gugupan atau mungkin tiba-tiba kayak, aduh, udah pusing banget nih, udah kayak takut banget nih. Halo, iya, ini lagi aduh di mana ya ini kayak ada pohon ya, itu memperlambat ya. Kan pohon di mana? Di mana-mana juga kayaknya ada pohon gitu kan ya. Jadi kita harus tenang dulu, ya kita tenangkan diri, kemudian kita memberitahukan informasi yang jelas dan juga tepat, ya. Nah, selanjutnya, ya tadi itu ya, kalau saya katakan misalnya kita sudah menghubungi tenaga kesehatan, hubungi juga kepolisian. Kemudian apa sih yang harus kita laporkan? Apa sih yang harus kita omongin ke petugas-petugas yang ada? Nah ini, sebenarnya mirip ya sama kayak sistem 5W1H ya. Intinya yang pasti harus ada 5W1H lah ya di mana-mana. Reporter aja zaman sekarang juga kayak gitu kan ya. Nah, jadi dilihat nih ada apa aja, siapa yang melaporkan ya. Jadi misalnya nih lagi nelfon, halo ya Pak, ini dengan saya Valen, ini sedang terjadi kecelakaan tempatnya misalnya ya di Jalan Bubutan. Penyebab kejadiannya karena adanya motor yang menyeberang tidak melihat atau gimana gitu, kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Jumlah korbannya ada berapa? Situasinya seperti apa? Misalnya, oh rame atau misalnya sepi atau misalnya gimana atau kayak mengancam gitu juga bisa, misalnya reruntuhan tadi itu ya. Dan tipe luka serta gangguannya itu seperti apa. Ya kalau tipe luka tadi ya juga sudah dijelaskan, kita fokusnya pada terkilir dan juga mimisan. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Henry dan juga Dr. Wiono. Kedua beliau juga merupakan dosen saya ya, sangat luar biasa. Jadi saya harap teman-teman juga bisa memperhatikan dengan baik. Nah, poin terakhir nih, pasti teman-teman bingung. Sebaiknya bukan pelaku P3K sendiri yang melakukan pemberitahuan. Loh, Kak, kok gitu sih? Padahal kan kita yang tahu situasi keadaannya kayak gimana. Padahal kan kita yang menolong.
kok kenapa bukan kita sih yang ngomongin? Nah, gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya yakin dan percaya, apalagi kalau misalnya kecelakaan terjadi di tempat jalan utama ya, atau misalnya mungkin keramaian, let's say juga pedesaan yang nggak terlalu ramai, tapi saya yakin kalau misalnya ada warga sekitar ya, itu pasti ada yang akan membantu ya. Nah, dengan harapan kalau misalnya mengancam, misalnya fraktur, kan nggak bisa mindahin korban ya, kita harus membidai korban dahulu, sehingga sebaiknya ada teman yang membantu untuk mengkomunikasikan dalam penghubungan tenaga kesehatan ataupun kepolisian. Sementara kita, sambil kita membidai ya, kita menolong korban, kita memberitahukan data-data apa yang harus diberitahukan kepada teman yang membantu kita. Seperti itu. Misalnya tadi tempat kecelakaannya kayak gimana. Biasanya juga sebenarnya nggak perlu dihafalin ya, karena saya yakin. Oke, sebentar. Nah, oke. Tadi agak ini ya. Penanganan selanjutnya adalah yang terakhir ya. Ini penanganan korban atau T. Penanganan korban ya. Jadi ini lumayan banyak datanya sebenarnya. Yang pertama, pengumpulan keterangan yang diperlukan. Nah, pengumpulan keterangan yang diperlukan itu apa aja ya? Ya balik lagi poin yang tadi ini. Ya, data-data misalnya seperti data diri, kemudian salah satunya juga data dari korbannya itu sendiri. Kalau misalnya korbannya itu sadar, ya udah kita ajak ngomong aja gitu ya kan. Karena dengan kita mengajak ngomong dari korban, sebenarnya secara tidak langsung kita juga ikut menenangkan korban. Ya kan? Dengan kita ngobrol nih misalnya sama korbannya jadi sedikit lebih tenang lah ya. Berarti korbannya itu merasa, oh ternyata ada yang nolongin aku nih, aku nggak sendirian. Dan pasti tentunya korban juga jadi tidak yang terlalu ini ya, terlalu misalnya sampai gugup, pucat dan lain sebagainya. Dan kita juga di sini datang untuk menolong gitu. Kita minta data yang diperlukan. Atau mungkin kalau misalnya ternyata korbannya nggak sadar, ya udah kita coba cek aja ya, kita permisi cek di bagian mungkin kantongnya atau dompetnya biasa tertera KTP. Biasanya seperti itu yang kita ada KTP-nya ya sebagai data yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, nah kalau yang kedua ini biasanya kan kita memerlukan data itu data apa aja. Ya perlu diingat datanya ada 3. Yang pertama bertanya pada korban, warga sekitar, dan amati sendiri. Kita lihat ya, kita we see, we hear, kemudian we smell ya, kita dengar, kita cium. Yang pertama nih, bertanya pada korban. Ya kalau korban sadar, ya udah ditanya langsung sama korbannya. Itu simpel aja, gak usah dibikin ribet. Korban sadar ya udah langsung nanya aja, apalagi korbannya misalnya cuman lukanya tuh luka ringan aja. Misalnya mungkin hanya kayak kegores lah, apalah, gitu kan ya. Sebenarnya kecelakaan ini jangan mikir ini ya, jangan mikir, wah kalau jadi penolong P3 kan nih harus kecelakaan yang gimana ya, kayak yang gede banget gitu permasalahannya. Misalnya tadi ya kecelakaan beruntun, kayak reruntuhan, kayak gak perlu sampai kayak gitu. Ya jadi misalnya ada kerabat atau teman atau siapapun kita nih amit-amit ya, misalnya kemudian dia terjatuh di kamar mandi, terkilir. Nah itu juga termasuk tindakan yang harus kita sebagai pelaku P3K untuk menolong. Ya itu juga salah satu apa ya namanya kejadian kecelakaan juga. Jadi bukan berarti harus suatu kejadian yang benar-benar heboh ya seperti itu mungkin kurang lebihnya. Jadi terkadang hal-hal kecil, orang jatuh, misalnya main bola aja jatuh, terkilir, nah itu sama juga ya, tetap terhitungnya juga kecelakaan. Ya, nah selanjutnya ini bertanya pada warga sekitar. Nah kalau misalnya ternyata korban nih nggak sadar, korban bingung, kalau kita tanya kayaknya korban nih setengah sadar, linglung-linglung, ditanya A, jawabnya B, nah itu biasanya memang terjadi ya. Nah, kita boleh pegang data dari warga sekitar. Ya, misalnya aja nih sekarang TV-TV ya, media-media sosial, reporter-reporter, kalau misalnya menyunting suatu berita, mereka pasti gak nanya korbannya, karena pasti korbannya perlu untuk ditenangkan atau
korbannya ini juga perlu untuk ditenangkan. Jadi biasanya yang ditanya kalau di TV-TV ya, pasti yang diwawancara adalah saksi mata, ya. Nah, sama juga dengan kita pelaku P3K, di sini kita juga harus bertanya pada warga sekitar. Apalagi kalau kita sendiri tuh nggak lihat, gitu kan, nggak lihat kejadiannya yang terjadi awalnya kayak gimana, gitu. Kemudian, poin yang ketiga, mengamati sendiri, lihat, dengar, cium. Ya, kita lihat nih kondisi korbannya kayak gimana, lukanya berat gak ya, perdarahannya di mana ya, perdarahannya berat gak ya, lukanya berat gak ya kira-kira. Kemudian kita dengarkan misalnya tadi mungkin suara kecelakaannya, tabrakannya, suaranya yang wow banget, atau bahkan gak ada suara sama sekali. Atau juga mungkin ya kayak cuman suara kresek-kresek doang. Nah, itu juga penting sih sebenarnya ya teman-teman ya. Atau mungkin suara mesin, nah itu juga penting agar kita bisa tahu ini penyebabnya karena apa. Ya, karena ingat di sini penyebab kejadian juga diperlukan datanya, gitu. Kemudian kita cium. Nah, cium ini buat apa Kak? Dicium apanya? Nah, ingat ya, kecelakaan tuh kadang gak hanya terjadi cuman kayak reruntuhan tadi di rumah dan sebagainya. Kadang ada juga kecelakaan yang terjadi misalnya di tempat kerja atau di pabrik-pabrik lah ya, kurang lebih seperti itu. Kadang kita mencium bau-bau bahan kimia, atau di lab, atau bau-bau racun. Misalnya aja di rumah ya, misalnya lagi masak bau-bau gas LPG, nah itu juga kita kan bisa amati sendiri ya, kita bisa sadar, oh ini pasti, ini bau-bau gas-gas LPG sih, kayaknya bisa jadi aja sih penyebabnya dari situ. Ditambah kuatkan dengan data dari warga sekitar, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan pengumpulan data, ya balik lagi ya, kalau korban sadar ya udah dilakukan aja pengumpulan data. Tanya Bapak dengan Bapak siapa, kemudian tanya-tanya aja kalian mau basa-basi, kalau udah nanya data, kalian mau basa-basi juga nggak apa-apa gitu kan, sekalian nenangin korbannya gitu. Nah, yang keempat, menanyakan nyeri dan meminta gerakan anggota badan. Jadi, biasanya orang kalau jatuh ya pastilah nyeri ya kan, namanya juga luka gitu kan. Ditanya, Pak, nyerinya di mana Pak? Misalnya bapaknya kan, oh ini di sini nih. Biasanya kadang ada yang nggak ngomong di tangan mana, tapi ada yang langsung melokalisir gitu. Dia langsung melokalisir kayak langsung ditunjuk, oh di sini nih ditunjuk tangan kirinya, kayak gitu. Ada juga yang cuman ngomong tapi nggak ditunjuk, cuma kayak tangan kiri tapi nggak bisa ditunjuk, nggak bisa dilokalisir gitu, ya kan? Itu juga penting. Gunanya untuk apa sebenarnya, pokoknya intinya kita harus menulis data ya, data-data yang diperlukan. Ini gunanya nanti saat sudah datang petugas kesehatan, petugas kepolisian yang berwajib, data-data yang kalian sudah dapatkan ini saat diberikan kepada tenaga kesehatan itu akan sangat berguna. Akan sangat-sangat berguna ya. Karena ini kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang mau cita-cita juga jadi dokter ya. Kalau misalnya jadi dokter, ini di pelajaran ada yang namanya anamnesis ya. Jadi kita melakukan, mau pasiennya seberat apapun kayak, walaupun urgent, kita tuh pasti akan melakukan pengumpulan data. Biasanya kalau bukan sama korban ya sama keluarga, kerabat yang datang menemani. Kita tanya mulai dari yang tadi itu ya, dari nama, kemudian penyebabnya ini kenapa, pokoknya semua ditanyain. Nah, jadi gunanya teman-teman ngumpulin data ini, teman-teman akan sangat mempermudah proses dari tenaga kesehatan, sehingga biar dari tenaga kesehatan tuh bisa gercep aja gitu, bisa cepat dalam melakukan segala suatu hal, kayak gitu. Kemudian, nah ini perhatikan letak perdarahan. Letak perdarahannya ada di mana? Ya kita nggak tahu ya, kecelakaannya macam-macam sih sebenarnya. Bisa aja mungkin ya di kaki, bisa aja mungkin di daerah perut, kita nggak tahu. Pokoknya yang penting kita perhatikan aja letak perdarahannya di mana. Kita tulis, oh letak perdarahannya di bagian ini, gitu. Kemudian melihat luka lainnya. Nah, kadang kita ini ya, kita tuh cuman kalau misalnya ada kecelakaan besar, kita tuh fokusnya cuman lukanya yang emang luka yang istilahnya superior ya, yang lebih terlihat oleh kita. Misalnya luka-luka terbuka. Luka-luka terbuka itu misalnya perdarahan yang berat, misalnya mungkin kena bacok lah, biasanya orang-orang petani ya, mungkin kena bacok gak sengaja. Nah, biasa kita fokusnya kayak gitu. Atau mungkin orang kecelakaan kendaraan, kita juga fokusnya pada lukanya yang udah berdarah-darah. Ya, tapi jangan lupa bahwa terkadang luka lainnya juga ada. Tapi
korban tuh kadang udah gak bisa ini ya, udah gak bisa rasain saking luka yang dominannya itu yang lebih nyeri. Jadi kadang luka yang lainnya itu udah gak diperhatiin. Bisa aja mungkin kalau misalnya korban kecelakaan tuh ini ya, lebam. Biasanya pasti lebam karena kan kita menghantam aspal nih ya ceritanya. Pasti gak cuma luka, pasti akan ada biru-biru juga di beberapa anggota badan. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Kemudian, nah ini ada gambar ilustrasi ya, lucu banget. Menenangkan korban yang sadar. Jadi kalau korbannya sadar ya kita tenangin. Nah ini contoh ya, Pak polisinya tuh ada kecelakaan mobil di belakang. Nah teman kerabat dari Pak polisi nih lagi mengantisipasi yang mengurus korban yang ada, kemudian anaknya yang masih sadar, masih baik-baik aja, itu langsung dibawa sama polisinya ya, biar tenang, mungkin nggak nangis, disuruh lihat, wah tuh ada apa kayak ada langit burung kayak gitu-gitu ya kan ya. Oke. Oke, next ya. Nah, ini yang ke-8, jangan pernah sekali-kali teman-teman meninggalkan korban itu sendiri. Ini contoh ya. Ini masa ada korban bukannya ditolongin malah kayak aduh tuh yang cewek, aduh tolong ada korban, ada kecelakaan, tapi gak ditolongin. Terus korbannya cuma ditinggalin begitu aja. Nah, itu jangan sampai ya, apalagi cuma ditontonin doang. Jangan sampai ya, karena kenapa ya? Karena kita tuh perlu berada di sisi korban juga ya. Kadang korban itu juga membutuhkan support kita seperti itu. Kita juga harus ikut menenangkan. Kadang kalau kita rame-rame kayak gini malah kayak gini ya, malah tambah bikin korban tuh tambah ini ya, tambah anxiety-nya tambah meningkat, kemudian tambah gak nyaman, aduh jadinya tambah serba-serbi apa gitulah, pokoknya gak nyaman lah intinya buat bagi si korban. Ya kalian jangankan kecelakaan, kalian aja kalau jatuh aja ya, jatuh atau misal kayak keseleo biasa aja di tempat umum, kan pasti bukan sakitnya kan yang duluan, malunya duluan kan ya sekarang. Nah, sama juga, apalagi korban kecelakaan, kasihan banget ya. Jadi jangan sampai, apalagi teman-teman di sini mengikuti workshop ini juga mau menolong pasti ya tentunya. Jadi saya harap teman-teman di sini tidak ada yang seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya apabila korban tidak sadar, ya tadi sudah saya singgung di awal, pegang informasi dari warga sekitar dan pengamatan kita sendiri. Ini contohnya ya. Ini warga banyak banget yang nonton. Ini harusnya warganya itu juga ikut diberitahu untuk menjauhi dari lokasi terjadinya kecelakaan. Makanya biasa kalau kita lihat di TV, polisi itu langsung menarik, misalnya memberikan tanda lah, at least memberikan tanda seperti segitiga di jalanan atau menarik suatu garis kuning itu untuk mencegah dan juga sekaligus memberitahu jangan terlalu dekat-dekat ke area kecelakaan. Karena juga tentunya polisi juga masih ingin mencari data-data yang membuktikan kira-kira penyebabnya apa. Gitu. Tapi ya bagus juga sih ya sebenarnya masyarakat Indonesia tuh kepo banget orangnya. Jadi teman-teman bisa pegang informasi dari warga sekitar tentunya ya. Berita-berita juga sekarang semuanya udah serba-serbi saksi mata kayak gitu. Oke, nah ini yang terakhir. Seluruh keterangan dan hasil pengamatan kemudian kita padukan. Ya, jadi tadi udah dapat nih, udah datanya udah kita dapat, problemnya nih kecelakaan. Kemudian kita berpikir, selanjutnya oke, kita padukan dulu deh semuanya. Kemudian kita aksinya bagaimana? Nih, kita langsung ngomong. Misalnya tadi kita udah nelfon kan, tenaga kesehatan, tenaga kepolisian, selanjutnya kita langsung memberikan data-data yang ada, our action, yaitu memberikan data-data yang ada tadi itu. Atau ya gak usah jauh-jauh lah, mungkin tadi kan di awal saya katakan kalau ourselves come first ya kan, kalau misalnya teman-teman ternyata merasa kayaknya aku gak bisa ngapa-ngapain nih, gak bisa bantu ini, aku merasa gak mampu, it's okay. Teman-teman mungkin bisa dari lakukan hal-hal little act ya, mungkin aksi-aksi yang kecil aja, misalnya dengan masyarakat tadi, coba ditenangkan, coba diberikan pengetahuan ya, kalau sebenarnya ini tuh berbahaya, harus jauh-jauh dari tempat bahaya. That is already an act, ya. Itu sudah merupakan suatu aksi yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kadang kita gak harus ribet banget, pikirnya harus, wah aku harus jadi kayak gini nih. Ya gak perlu ya. Cukup keberanian kita dalam hal kecil apapun itu udah luar biasa banget. Oke. Jadi intinya tadi ini ya, kalau saya rangkum. Yang pertama, ya ingat prinsipnya ya, berpikir terlebih dahulu, lalu melangkah sesuai rencana. Yang pertama pengamanan diri terlebih dahulu,
keamanan bagi orang lain, lalu korban, ya. Kemudian untuk komunikasi, jangan lupa data-data yang diperlukan, 5W1H-nya, dan ada kala baiknya kalau ada teman yang membantu memberitahukan. Kemudian pengamanan korban, kita bertanya baik pada korban, warga sekitar, dan juga pengamatan kita sendiri. Penting ya, kalau korban nggak sadar, ya udah nggak apa, pegang data dari warga sekitar dan juga pengamatan teman-teman sendiri. Oke? Jangan lupa korban juga ditenangkan ya, kalau korbannya sadar, jangan pernah sekali-kali ditinggalkan sendirian. Nah, ini ada satu quotes dari Mahatma Gandhi, terus tumbuh dan berkembang. Ya, saya harap teman-teman dengan mengikuti workshop ini, teman-teman juga masih ingin ya untuk terus tumbuh dan berkembang, teman-teman mau terus menggali potensi-potensi diri yang ada. Age doesn't matter ya, usia itu tidak apa ya, saya rasa tidak menjadi suatu halangan ya. Jadi teman-teman mau kalian usia 50 kek, usia 60 kek, tapi kalau kalian masih ingin bertumbuh dan berkembang, kalian masih ingin mempelajari suatu ilmu, just do it, do what you want, kayak gitu. Oke, semoga nanti selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Dr. Hendy dan juga Dr. Biono lebih bagus lagi ya, lebih luar biasa, akan masuk ke inti topik. Saya harap juga teman-teman bisa memperhatikan. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih. Mungkin saya balikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Valencia. Sebelumnya saya ingin menyapa Dr. Henry yang telah hadir. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Baik, sekarang kita akan memulai sesi tanya jawab. Sepertinya pertanyaan dari peserta sudah terkumpul. Saya akan mulai membacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa yang melakukan pemberitahuan bukan pelaku P3K sendiri? Kepada Saudari Valencia, dipersilakan untuk langsung menjawab. Oke, terima kasih. Good question ya. Sebenarnya sudah saya singgung tadi, kenapa bukan korban sendiri yang melakukan data, ya karena tadi itu ya, kadang kita itu harus lihat dulu jenis lukanya kayak gimana. Kira-kira luka ini misalnya terkilir atau fraktur yang parah banget. Nah, itu kan otomatis kita nggak bisa pindahkan korban ya dengan sistem router tadi. Kita harus mungkin di tempat itu kita harus membidai terlebih dahulu, sehingga kita tidak mungkin langsung sambil menghubungi kayak multitasking. Wah, itu akan berbahaya justru bagi korbannya tentunya, karena kita bisa saja salah dalam melakukan pembidaian. Oleh karena itu, kalau misalnya ada teman atau mungkin ada warga sekitar yang bisa membantu, ya kala baiknya juga meminta bantuan langsung kepada mereka untuk memberitahukan. Saya kira seperti itu, apakah menjawab? Terima kasih Saudari Valencia atas jawabannya yang sangat jelas. Sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada anggota tubuh tertentu yang tidak boleh digerakkan apabila korban jatuh dari ketinggian? Kepada Saudari Valencia, dipersilahkan untuk langsung menjawab. Oke, good question ya sebenarnya. Kalau misalnya korban jatuh dari ketinggian, itu kan kalau kita pikir aja ya, itu pasti kan suatu kecelakaan yang lumayan berat ya. Berarti bisa saja korbannya itu terkilir, atau mungkin bisa saja paling bahaya ya, mungkin mengalami fraktur itu tadi. Nah, perlu diingat teman-teman, fraktur itu ya kalau misalnya kita patah tulang, itu kan otomatis ada bagian tulang yang menonjol ya, biasanya taunya itu karena ada tulang yang menonjol keluar. Nah, itu akan berbahaya karena lukanya itu bukan luka luar, tapi luka dalam. Sedangkan di dalam itu ada saraf-saraf, ya, ada pembuluh darah, ada otot. Nah, kalau misalnya kita biarkan secara terus-menerus, misalnya fraktur seperti itu, maka itu akan membahayakan bagi sistem-sistem tubuh yang lain. Misalnya kayak saraf tadi bisa terganggu, dan lain sebagainya. Sehingga harus cepat dilakukan pembidaian misalnya, dan juga harus kita langsung cepat-cepat menghubungi tenaga kesehatan yang ada. Nah, mungkin lebih jelasnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dr. Henry ya di sesi berikutnya. Nih, saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Valencia atas jawabannya. Dikarenakan keterbatasan waktu, maka saya akan mengakhiri sesi tanya jawab kali ini.